Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama kami di Podcast Kesehatan Masyarakat Tri Podcast dengan saya Adinda dan juga teman saya Meisha yang akan membawakan podcast pada hari ini dengan tema PDKT K3 atau pendekatan dengan K3. Nah, tapi yang mau ambil jurusan atau peminatan K3 udah pada tahu belum di K3 bakal ngapain aja? Atau kalian hanya tahu sekedar mastiin keselamatan para pekerja, ngasih safety induction ke pekerja, sama mastiin bangunan sudah aman dan sesuai kriteria atau belum? Nah, hari ini kita akan sharing-sharing lebih jauh mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kita juga mendatangkan tamu dari salah satu anggota TNI AD yang menjadi sarjana kesehatan masyarakat, tepatnya di bidang K3. Nah, untuk teman-teman yang hadir dan lihat podcast kita hari ini, kita tuh kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Beliau yaitu aku dengar-dengar nih punya riwayat pendidikan yang sangat menarik nih. Aku kenalin dulu ya, beliau yaitu Bapak Edli Mustafa. Beliau lahir pada tanggal 12 Mei 1975. Pekerjaan beliau sekarang adalah TNI Angkatan Darat. Riwayat pendidikan beliau yang pertama yaitu di SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse di Universitas Muhammadiyah Jember, S1 Psikologi di Universitas Wisnuwardana, S2 Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 di Institut Ilmu Kesehatan Strada Kediri, dan S3 Sumber Daya Manusia di Universitas Merdeka Malang. Daripada kita berlama-lama nih, lebih baik kita dengar langsung nih dari bapaknya. Secara aku dilihat nih kayaknya kita lihat nih bapaknya sangat menarik nih dari riwayat pendidikannya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, salam sehat semuanya adik-adik sekalian. Ya, mungkin hari ini hari spesial ya buat kalian yang lagi ngambil program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat K3 ya, khususnya di peminatan K3. Memang materi K3 ini cukup menarik tantangan karena materinya cukup berat-berat. Kalau di ilmu kesehatan masyarakat ini K3 adalah materi yang sebenarnya tidak banyak diminati sama orang gitu, karena materinya orang bilang itu materi yang sulit karena harus menghitung-hitung bagaimana resikonya ini dengan ruangan seperti ini, resikonya seperti apa. Orang-orang yang masuk K3 itu biasanya orang-orang yang punya kemampuan matematis, hitung-hitungannya agak lumayan bagus ya, karena memang intinya di K3 itu adalah manajemen terkait dengan keselamatan kerja yang menghitung setiap inci setiap ruangan itu demi demi savingnya perusahaan atau institusi yang tempat kita bekerja gitu, atau perusahaan tempat orang lain bekerja. Mungkin itu ya pendahuluan. Baik Bapak, terima kasih atas pendahuluan yang bisa dibilang cukup menarik nih untuk pembahasan kita hari ini. Baik Bapak, sebelumnya kita akan mungkin bertanya beberapa pertanyaan tentang ruang lingkup atau mungkin pendekatan dengan K3 nih Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama itu kan Bapak sekarang pekerjaannya TNI Angkatan Darat nih Pak ya. Nah, kenapa Bapak dulu itu lebih memilih mengambil seprogram Magister atau S2-nya Kesehatan Masyarakat khususnya peminatan K3 nih Bapak? Ya, tadi saya bilang di awal itu menarik gitu ya. Pertama, istri saya dulu lulusan UI ya, ngambilnya K3 ya, keselamatan kerja di UI gitu. Saya sempat bantu menghitung gitu. Kemudian menariknya kemudian itu karena tantangan ya. Kalau di K3 itu kan orang yang suka challenger ya gitu, melihat peluang-peluang. Pertama peluang kerjanya ya. Peluang kerjanya kalau di sipil itu biasanya lebih banyak karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan K3. Tapi memang kalau masuk K3 itu membutuhkan energi yang luar biasa, khususnya di sini untuk mikir ya. Kalau yang lain kesehatan masyarakat yang lain kan sifatnya hanya pemahaman aja, analogi biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau yang sifatnya tantangan memang cocok kalau dimasuk di K3. Kemudian alasan berikutnya ya karena background saya dulu
SMA-nya kelas fisika, jadi saya suka hitung-hitungan gitu. Makanya saya melihat kayaknya memang di K3 ini cocok untuk diterapkan di lingkungan, khususnya saya bekerja di TNI itu di perumah sakitan yang jarang juga orang minat itu. Rata-rata itu banyak yang ngambil itu manajemen rumah sakit, banyak dari rumah sakit, kemudian banyak mengambil ke kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan gitu ya. Itu sudah banyak. Tapi kalau dengan K3 itu jarang gitu. Nah, poin-poin itu yang saya ambil sehingga eh, menjadi menjadi poin saya kenapa saya harus ngambil di K3 gitu. Supaya kalau di rumah sakit itu tenaganya bisa dipakai maksimal. Kenapa? Yang lain sudah banyak administrasi, mau pakai yang sana, yang sana, yang sana gitu, sebulan, sebulan, sebulan gitu. Tapi kalau K3, udah bapaknya cuma satu, yaitu akhirnya kita kepake gitu. Iya kan? Kita akhirnya kepake, akan ilmunya bermanfaat, kita akan digunakan terus. Itu sebenarnya tujuannya ke sana. Bukan biar dilihat, wah, biar dipakai terus enggak. Akhirnya intinya ya cuman itu tadi, biar benar-benar ilmunya kita itu di mana itu institusi itu belum ada, maka kita ambil peluangnya di situ. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kan K3 menarik ya Pak ya. Kalau di K3 tuh kesehariannya tuh ngapain aja sih Pak? Lebih banyak teori atau prakteknya? Kalau di rumah sakit selama ini K3 itu ya sudah implementasinya, kalau kasus rumah sakit kan sudah punya standar operasional, sudah punya SOP, protap-protap yang memang untuk kelengkapan administrasi rumah sakit. Karena rumah sakit itu ada akreditasi rumah sakit. Seperti yang kemarin akreditasi itu kami di unit K3 itu benar-benar menyiapkan terkait dengan hal-hal yang memang harus disiapkan di manajemen K3 gitu, keselamatan kerja rumah sakit, sampai dengan latihan latihan pemadam kebakaran, latihan untuk bagaimana kalau terjadi ada eh, kode red, bahasanya itu kalau di rumah sakit namanya kode red gitu ya. Ada terjadi konslet istri kalau kebakaran namanya kode red. Kita latihan bagaimana caranya gitu. Kemudian uh, latihan bagaimana caranya manajemen bila terjadi kecelakaan kerja. Kemudian menyiapkan bahan-bahan apa yang kira-kira ini untuk melengkapi kelengkapan rumah sakit terkait dengan K3, apa yang belum, apa yang kurang, sesuaikan dengan standarnya dari kementerian, bahwa standar kementerian untuk K3 di rumah sakit itu harus poinnya A, B, C, D, mana ya ini yang belum, oh berarti C-nya yang belum, begitu. Termasuk ke level bawah, ke unit-unit sering kita kontrol ke bagian-bagian bagaimana kelengkapan K3-nya. Baik Bapak, tadi kan kita sudah membahas apa aja sih yang dilakukan di K3. Nah, sekarang mungkin kita akan sedikit flashback nih Bapak. Waktu dulu Bapak menempuh studi K3 nih, apa aja sih tantangan yang menurut Bapak sulit dihadapi selama menempuh studi K3 dan bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan tersebut? Ini yang asik ini. K3 itu tadi saya bilang itu materi yang tadi tantangannya susah ya, susah. Kalau yang lain tuh karena studi kasusnya gampang lah, dari pasien, manajemen rumah sakit gitu. Tapi kalau di K3 itu kalau kita praktek lapangan ya tadi itu menghitung bagaimana kemungkinan kerugian, kalau ini peluangnya apa, detailnya itu sampai dengan menggambar ini rumah sakit kalau ini kemungkinan terjadinya kemungkinan terjadi resikonya lebih besar ini di bagian mana, terus kemudian solusinya itu yang sulit karena harus tadi itu menghitung-hitung itu yang membuat
agak kesulitan karena kadang-kadang institusi yang tempat kita bekerja itu tidak kooperatif, tidak memberikan gambaran, mungkin nggak enak atau malu atau banyak hal ya. Penyebabnya itu yang kadang-kadang kita kesulitannya di sana. Itu ya. Oh, iya baik Bapak. Lalu mata kuliah favorit Bapak di K3 apa ya Pak ya? Favoritnya Iya, eh sebenarnya saya nggak paling favorit itu nggak ada, yang paling favorit itu kayaknya nggak ada ya. Yang menurut saya tapi saya suka tapi favorit banget sih enggak ya. Terkait dengan di materi-materi di K3 itu ya saya yang paling selama ini saya tekuni dan menurutnya kayaknya passion saya gitu ya. Itu hanya nyampe di ini materi terkait dengan manajemen aja, awareness system manajemen ya kalau di K3 itu lebih ke manajemennya karena saya lihat kalau di rumah sakit itu kan tatanan saya sebagai kepala bagian gitu, jadi saya lebih fashionnya ke sana, saya lebih menekuni bidang itu aja, ke manajemenan aja, manajemen kebakaran, karena risiko-risiko yang paling muncul kalau di rumah sakit kan itu. Walaupun yang lain juga menurut saya juga penting gitu. Gitu ya. Nah, baik Bapak, tadi kita sudah kayak membahas mata kuliah favorit nih Bapak. Sekarang saya ingin mungkin bertanya yang berhubungan dengan sekarang nih Bapak. Bapak waktu mengambil atau menempuh studi K3 ini, Bapak kan juga bisa dibilang bekerja sebagai TNI Angkatan Darat. Nah, Pak, itu bagaimana ya Bapak cara membagi waktu antara perkuliahan dengan pekerjaannya yang sekarang nih Bapak? Oh ya, terima kasih. Karena saya TNI, saya pekerja, maka saya kuliahnya mengambil kelas pekerja. Kelas pekerja itu kuliahnya sistem blok. Jadi sistem blok. Eh, dalam 1 bulan itu kami ada 1 minggu itu full kuliah. Nanti besoknya lagi libur, 1 minggu lagi full gitu. Ada juga di kelas yang lain itu ada sistem kuliahnya setiap seminggu itu 3 kali, Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu juga ada gitu. Jadi kita diberikan kemudahan dari fakultas untuk ngambil kelasnya itu kelas apa, karena kita kelas pekerja. Jadi banyak diberikan kemudahan sehingga kami dalam melaksanakan kuliah terbantu gitu, tidak mengganggu aktivitas pekerja. Itu cara kita membagi waktunya ke sana. Kemudian dari institusi juga mendukung sehingga manakala kita memang ada kegiatan yang memang kita harus praktek untuk offline, kita harus praktek kemana gitu, dari pimpinan memberikan kesempatan, tidak mempersulit gitu. baik Bapak. Lalu suka duka Bapak sebagai lulusan peminatan K3 apa Pak? Sukanya sering dipakai. Saya kan paling seneng kalau bekerja itu tidak duduk manis, ya tuh ngapain ya gue nih, bete banget nih nggak ada kerjaan. Dengan kita punya pekerjaan atau kompetensi keilmuan yang langka gitu, itu kita dipakai gitu. Ada kegiatan ini, dia saja gitu yang punya ilmunya gitu sering dipakai. Oh ada gini manajemen, oh itu yang bikin gitu. Jadi kita ininya nggak berhenti, jadi otak kita itu selnya nggak rusak, tidak hanya duduk, kita untuk terus berpikir, oh bikin ini, bikin ini. Itu senangnya gitu. Dukanya ya waktunya banyak tersita, waktunya yang harusnya kita santai-santai, orang lain bisa mungkin tidur istirahat, kita masih kerja. Itu kan kompensasi, artinya ada nilai plus dan minusnya, pasti ada. Suatu pekerjaan itu yang kita minati pasti ada lebih dan kurangnya. Tapi kalau kita happy fun ya enggak apa-apa.
aman aja. Yang penting terkait dengan eh, apa rasa kita untuk menjiwai terhadap pekerjaan. Apapun pekerjaan itu kalau sulit berat, tapi kalau kita have fun ya nyaman saja gitu, enak aja dikerjakan, tidak akan terasa berat, nggak akan sulit, gitu ya. Baik Bapak, Ini tadi kan ngomong-ngomong, ada berapa orang siswanya ini? kami ada 5 orang Bapak, dan Oh, 5 orang. Yang sisanya mana nggak ada ini, nggak ada on cam. untuk yang 3 orang lainnya itu di balik layar Bapak, untuk pendukung acara kesuksesan kita pada hari ini. Ya harus on cam dong. Boleh Bapak, mungkin kita akan minta teman-teman ya yang lain. Jangan sampai nanti saya ngomong serius ini lagi asik di kamar mandi, lagi asik di dapur, lagi namanya ya nggak bagus. Ya, Iya Bapak. saya dosen, saya ngajar, saya hari-hari juga sebagai dosen yang ngajar. Jadi kalau mahasiswa itu kalau saya kasih materi, saya hukumnya haram kalau mahasiswa itu off cam. Siap, Bapak. Nah, itu ya. Harus on cam. Iya Bapak, mungkin kita bisa minta teman-teman yang lain untuk on cam terlebih dahulu. Saya lagi ngambil kuliah juga S2 itu di S2 di psikologi di Undip itu. Saya kuliahnya off cam juga, nggak boleh kita sama apa on cam bukan off cam, apa on cam bukan off cam. Jadi kita tahu mahasiswa ini lagi ngapain. Jangan sampai kita dosen lagi ngomong, lagi duduk manis makan roti di kafe gitu, enak banget gitu ya. Nah itu ya, nah, kayak gini kan enak, sambil tiduran ya boleh juga gitu, yang penting on cam gitu. Mohon maaf Bapak, untuk teman kami yang alui itu sekarang sedang berada di kereta untuk perjalanan pulang ke rumahnya. Di mana? Rumahnya di mana? Itu kan Bapak. Oh, ya. Loh. Ya, Maya ini di mana Maya ini? Lagi di Jogja, Bapak. Oh, Maya di Jogja. Lumayan. Irfan, ini si Irfan di mana? Irfan di mana? Irfan mana Irfannya? Ah, gitu. Biar kelihatan ya. Ya, harus mahasiswa harus harus kalau sebisa mungkin harus on cam. Manakala pada saat kita tampil di on cam itu harus rapi, harus siap komunikasi dengan dosennya. Anggap aja saya dosennya. Kan saya sudah mendahului ilmunya kan daripada adik-adik kan, lama kuliahnya sudah mendahului ilmunya gitu. Kan gitu. Jadi saya bukan ngajari, kita sharing kan, bahasanya gitu ya Maya ya. Ya, kita kan sharing toh. Saya nggak ngajari tapi sharing, karena apa? Saya yang sudah lebih dulu dapat ilmunya, jadi kita sharing. Baik, begitu Bapak, benar. Untuk mungkin ini bisa dibilang pertanyaan terakhir ya Pak. Mungkin pada waktu atau mungkin pada tahun Bapak ngambil studi peminatan K3 belum terlalu ramai, itu belum banyak peminatnya nih Pak. Tapi untuk sekarang ini teman-teman atau khususnya mahasiswa-mahasiswi kesehatan masyarakat itu sangat menggandrungi atau menyukai K3 nih Pak. Apakah Bapak ada kayak motivasi atau mungkin pesan-kesan nih untuk mahasiswa dan mahasiswi yang ingin atau sedang menempuh peminatan K3 Bapak? Ya, bagus. K3 ya, pesan saya ya. Ini terakhir ya? Atau masih ada yang lain? Ada terakhir lagi. Nanti Sudah, terakhir Bapak. ada terakhir lagi gitu ya. Enggak Bapak, Jadi ini kalau, yang terakhir. ya, kalau menurut saya, tadi saya bilang di awal, K3 itu adalah ilmu yang paling menarik, yang langka, jarang orang. Zaman saya dulu. Tapi sekarang juga sama gitu, peminatan. K3 ini banyak diminati perusahaan-perusahaan besar. Ya, banyak diminati perusahaan besar. Hampir perusahaan besar itu
eh, terkait dengan K3 itu minim, ya, minim SDM. Hampir ya. Eh, saya beberapa kali saya ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kemarin saya saat disertasi saya S3 itu, saya sampai ke perusahaan-perusahaan besar terkait dengan SDM. Karena S3 saya kan disertasi terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, terkait dengan kinerja di perusahaan besar gitu. Saya melihatnya peluang K3 itu besar. Untuk meraih ke sana, maka standarnya perusahaan itu tidak cukup dengan S1. Tidak cukup dengan S1. Maka saya berpesan pada kalian yang lagi ngambil S1 Kesehatan Masyarakat K3, lebih ditekuni satu lebih ditekuni. Yang kedua, cari peluang minatnya itu K3 itu tadi lebih arah ke fashionnya kemana kalian ini? K3-nya kan banyak itu, ada tadi ada manajemen, ada terkait dengan apa lagi tuh? Eh, ada 7 atau enam materi yang kayaknya menarik itu. Kira-kira mana yang lebih spesifik, kalian masuknya kemana? Itu harus di betul-betul di subnya itu betul ditekuni, digeluti betul. Kemudian nanti di S2-nya itu lebih juga difokuskan ke mana yang kira-kira prospeknya ke depan saya lebih mana fashionnya ini. Lebih arah ke manajemen, lebih ke resiko, lebih ke apa satu lagi ya. Saya lupa materinya, terlalu banyak. Jadi begitu. Sehingga nanti ke depannya peluang-peluang itu nanti bisa kita jual di mana? Di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan terkait dengan kompetensi yang kita miliki. Itu ya. Saran saya gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk pesan kesan dan juga motivasinya. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi sharing-sharing pada siang hari ini, apakah Bapak berkenan untuk mengambil foto bersama kami dulu, Pak? Boleh? Baik Bapak, saya akan ambil fotonya, nggih. Ya. 1, 2. Sekali lagi nggih Bapak. Ya, boleh. 1, 2. Baik Bapak, cukup sekian. Terima kasih untuk sharing-sharing pada hari ini. Sangat bermanfaat. Yang dibagikan juga cukup sangat menarik nih Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Terima kasih juga atas ilmunya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan dari kami. Bapak dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih dan selamat siang Bapak. Selamat siang. Sukses selalu buat kalian. Jangan lupa berdoa. Ya. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman, itu tadi nih sharing-sharing atau wawancara pada siang hari ini tentang pendekatan K3 nih. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa ya, tetap tonton terus podcast kita dan juga seksikan podcast kita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Tuhan. Terima kasih kembali. Nah, setelah tadi kita sharing-sharing dengan narasumber kita yang sangat menarik nih, dan kita telah membahas apa aja sih yang ada di ruang lingkup K3. Nah, kita nih sekarang akan kenalan nih dengan tim di balik layar atau tim suksesnya kelompok 1 peminatan K3 nih. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Fitria Salsabila, sebagai host pada siang hari ini. Safar Renaya sebagai teknisi 2. Saya Irfal Meta Firdaus sebagai teknisi 1 dan editor. Saya Alisa sebagai teknisi 3. Dan saya Mesya Dwi Syarani sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Podcastnya hari ini sukses, berjalan lancar, dan hasilnya terbaik meskipun banyak kurangnya, dan mohon maaf dari kami pembawa acara apabila masih banyak salahnya dan kurangnya.
Kita udah yang lakuin yang terbaik dan aku yakin hasilnya terbaik. Thank you semua. Semangat. Banget. Hai guys. Jadi sia-sia aku nyewa kan minjem tripod. Sudah tertekan ya Allah sudah tertekan ya lumayan lah dari aku di sini jam berapa ya, jam 6 jam 7-an di sini. Halo guys, tanda-tanda kita nih mau di ghosting sama dosen sendiri. Orangnya dari nurse, habis itu psikolog, tiba-tiba ke K3 kayak Orangnya terlalu banyak. Sing peminatannya kuatnya banget orangnya. Pulang kampung. Selamat liburan kalian Waktunya semua. pulang kampung.